Iya, seakan-akan bulan Ramadan baru kemarin datang. Ternyata sekarang kita sudah di hari yang kelima. Dan ketidakterasaan ini akan terus seperti itu sampai di akhir Ramadan nanti. Karena begitu berharganya bulan Ramadan untuk kita sebagai kaum mukminin. Dia terasa berjalan begitu cepat. Makanya jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, manfaatkanlah waktu-waktu yang tersisa dari bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bulan Ramadan sebagai momentum perubahan positif. Sebenarnya kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menjadi orang yang baik, orang yang positif dalam kehidupannya. Banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukanlah kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukanlah kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan kebaikan kepadamu. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian kepada kalian, siapakah orang yang paling baik amalannya. Ini berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menjadi orang yang baik. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kita semuanya masuk dalam seruan ini. Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Ini perintah untuk bertakwa, dan bertakwa intinya adalah melakukan kebaikan. Dan kebaikan bisa dalam bentuk amalan melakukan kebaikan, bisa juga berbentuk amalan meninggalkan keburukan. Dan ini dicakup semuanya oleh ketakwaan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadilah kalian orang-orang yang baik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Amalan baik apakah yang sudah kita lakukan untuk bekal akhirat kita? Lihat diri masing-masing. Mari kita muhasabah. Kalau Allah mencabut nyawa kita hari ini, apakah kita sudah punya amalan yang nantinya bisa kita pegang untuk kehidupan akhirat nanti? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha
mengetahui apapun yang kalian lakukan. Apapun yang kita lakukan nantinya dilihat semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, nanti semuanya akan tercatat. Dan Allah suruh baca sendiri catatan itu kepada kita. Allah katakan, "Iqra' kitabak, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Baca sendiri buku catatan amalmu itu. Cukup bagimu sebagai orang yang menghisab dirimu sendiri. Subhanallah, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Coba bayangkan apabila waktu itu sudah datang dan kita memegang buku catatan amalan kita. Yang di buku tersebut, amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang kecil, semuanya tercatat dengan rapi. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Buku catatan itu ketika diletakkan, maka orang-orang yang bejat amalannya, mereka takut dengan apa yang ada di buku catatan itu. Dan mereka mengatakan, buku apakah ini? Tidak ada amalan yang besar ataupun amalan yang kecil kecuali telah ditulis di sana. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapatkan amalan-amalan apapun yang mereka lakukan terlihat dengan sangat jelas, dihadirkan semuanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk berusaha menjadi orang yang baik. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya. Tadi sudah kita singgung bahwa ketakwaan mencakup semua amal kebaikan. Baik dengan melakukannya atau dengan meninggalkan keburukan. Semuanya masuk di sini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kalau kita menjadi orang yang baik, maka kita sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan manfaatnya. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh sama sekali kepada amalan kita. Dan Allah sudah tegaskan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai orang-orang, wahai manusia, wahai kalian semuanya sebagai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu sangat fakir. Kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Allah tidak butuh siapapun. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya. Tidak butuh siapapun dan tidak butuh apapun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji.
Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum." Allah itu Maha Kaya. Kalianlah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian berpaling, Allah Subhanahu wa taala akan ganti kalian dengan yang lain. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kalau kita menjadi baik, kita sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Coba kita lihat di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apabila kalian melakukan kebaikan, maka sungguh kalian itu sebenarnya melakukan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, apabila kalian melakukan keburukan, maka sebenarnya kalian itu melakukan keburukan untuk diri kalian juga. Sangat jelas jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita. Apakah kita akan pelit? Apakah kita akan bakhil kepada diri kita sendiri? Di dalam ayat yang lain di surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Barang siapa yang bakhil, barang siapa yang pelit, maka sesungguhnya dia hanya pelit kepada dirinya sendiri. Dia pelitnya sebenarnya kepada dirinya sendiri. Kalau melakukan keburukan, maka efek buruknya untuk diri sendiri. Di dalam surat Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Barang siapa yang melakukan amal saleh, yang melakukan amal kebaikan, yang menjadi orang baik, yang perilakunya positif, maka sebenarnya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka efek buruknya kembali kepada dirinya sendiri. Ayat yang sama Allah sebutkan di surat Fussilat, persis dengan redaksi yang sama. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Di ayat yang lain di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya dia mendapatkan hidayah untuk dirinya sendiri. Maksudnya yang melakukan kebaikan, yang perilakunya positif, yang perilakunya baik, maka sebenarnya itu untuk diri dia sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat, barang siapa yang menyimpang, maka sebenarnya dia menyimpang, membawa dirinya. Dia menyimpang, efek buruknya kembali kepada dirinya. Di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kafara fa'alaihi kufruh." Barang siapa yang kufur, barang siapa yang kafir, maka efek buruk kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal saleh, sebenarnya dia mempersiapkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Iya, sangat jelas. Di dalam surat An-Nahl, ini juga surat yang ayat yang sangat luar biasa. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan,
dalam keadaan dia beriman. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik kepada dia, kehidupan yang mulia kepada dia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami juga benar-benar akan memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang lebih baik daripada amalan yang dulu dia lakukan. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah jelaskan bahwa Allah ingin kita menjadi orang-orang yang baik. Allah juga jelaskan bahwa kalau kita melakukan kebaikan, maka manfaatnya sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal ketika penyesalan sudah tidak ada gunanya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang sudah menyesal, ya. Ada orang-orang yang menyesal di saat penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Di surat Fajr, di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Di hari tersebut neraka Jahannam didatangkan. Ketika itulah seorang manusia menjadi tersadar. Tapi untuk apa kesadaran di hari itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, seandainya aku dahulu melakukan amal kebaikan yang bisa bermanfaat untuk kehidupanku saat ini. Tapi untuk apa kesadaran yang seperti itu? Amalan di hari kiamat nanti sudah tidak ada gunanya sama sekali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa melakukan satu amal saleh saja yang dulu aku tinggalkan. Subhanallah. Orang yang sudah mati itu berharap bisa melakukan satu amalan saleh, walaupun satu. Karena dia benar-benar tahu betapa besar manfaatnya amalan saleh ketika itu. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat yang lain yang senada dengan ayat ini. Di antaranya kita lihat di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ingatlah hari ketika orang yang zalim gigit jari. Kenapa gigit jari? Karena dia tidak mendapatkan pahala-pahala. Dia tidak mendapatkan kebaikan. Dia tidak mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang-orang yang baik itu. Akhirnya dia gigit jari. Dia mengatakan apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dahulu mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku dahulu mengambil jalan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, sebelum waktu ini datang, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Iya. Jangan sampai kita sudah dikasih tahu kabar-kabar yang akan datang, kita sudah dibocori dengan bocoran-bocoran seperti ini, tapi kita masih saja tidak mau menjadi orang yang baik. Kalau sudah seperti ini, nantinya sudah tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Yauma la yanfa'u
malu wala banun. Ketika itu harta berapapun dia, anak sebanyak apapun dan sesukses apapun, tidak bermanfaat sama sekali. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan. Sungguh ini merupakan kesempatan emas bagi kita semuanya untuk merubah diri, untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang positif. Atau kalau sebelumnya sudah positif, kita meningkatkan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Kita melihat ya, ada orang-orang yang tahun kemarin masih bersama kita, tapi ternyata tahun ini mereka sudah tiada. Keadaan yang sama bisa menimpa kita di Ramadan yang akan datang. Mungkin di Ramadan ini kita masih ada, tapi belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada salah seorang sahabatnya, "Salli salata muwaddi'." Salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Maka ana sampaikan pesan kepada diri ana sendiri dan juga kepada antum sekalian, teman-teman yang saya hormati, sum siyama muwaddi'. Berpuasalah seperti orang yang akan berpisah dengan dunia. Ya, kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka walaupun nantinya kita akhirnya meninggal, kita punya bekal yang cukup untuk menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ramadan adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi kita untuk perubahan positif. Dan Allah telah isyaratkan hal tersebut di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Agar kalian menjadi orang yang baik. Agar kalian menjadi orang yang mulia. Agar kalian menjadi orang yang melakukan perubahan positif. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang baik. Makanya di bulan Ramadan ini Allah sangat mudahkan amalan kebaikan. Coba kita renungi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Syaitan yang menjadi musuh bebuyutan kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan emas bagi kita untuk mengalahkan syaitan. Ini kesempatan emas bagi kita untuk
berlomba-lomba melakukan kebaikan. Setan yang selama ini menggoda kita untuk melakukan keburukan, menggoda kita untuk bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan, sekarang sedang dilemahkan dengan selemah-lemahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita menggunakan kesempatan ini untuk bersemangat melakukan kebaikan, bersemangat meninggalkan keburukan, bersemangat untuk mengalahkan setan? Coba jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bayangkan apabila misalnya kita sedang berperang, kita melawan satu dengan satu, satu orang melawan satu orang. Kemudian kita sedang duel sengit-sengitnya, ada pihak yang ketiga, ada orang ketiga membelenggu lawan kita. Pihak ketiga membelenggu musuh kita yang tadinya berusaha untuk mencelakai kita, membinasakan kita. Ketika keadaannya seperti itu, bukankah kita akan berusaha untuk benar-benar mengalahkan dia? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melumpuhkan dia? Jawabannya itulah yang harusnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Ya, orang yang berakal sehat, dia benar-benar akan manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mengalahkan musuh bebuyutannya, yaitu setan. Dia akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Dia akan benar-benar menjauhi keburukan. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, renungkanlah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa di setiap malam ada malaikat yang memanggil-manggil manusia, memberikan semangat kepada mereka agar melakukan kebaikan dan mengendorkan semangat orang-orang yang melakukan keburukan. Malaikat-malaikat tersebut mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang melakukan, wahai orang yang ingin kebaikan, bersemangatlah untuk melakukan kebaikan. Wahai orang yang menginginkan keburukan, melemahlah. Melemahlah dalam melakukan keburukan. Memang telinga kita tidak mendengar seruan ini. Tapi jiwa kita yang punya keimanan pasti mendengar seruan ini. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita merasakan hawa yang berbeda di malam Ramadan. Semangat untuk melakukan kebaikan di malam Ramadan itu luar biasa. Salat tarawih yang jumlahnya 11 rakaat atau bahkan ada yang 23 rakaat, itu pun bisa kita lakukan. Padahal di hari-hari biasa, salat rawatib saja kita malas-malasan melakukannya. Orang-orang awam banyak yang malas melakukan salat rawatib. Ya, salat qabliyah maghrib, salat ba'diyah maghrib, ya, salat ba'diyah isya yang hanya 2 rakaat, ya. Itu saja malas dilakukan oleh orang-orang awam. Tapi subhanallah, di bulan Ramadan mereka mampu melakukan salat tarawih, salatul qiyam. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Bahkan ya, ada yang sampai melakukannya berjam-jam. Ada yang setiap malam menghatamkan Al-Quran, subhanallah. Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dengan adanya malaikat-malaikat yang memberikan semangat kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, renungkanlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Tidak ada satupun yang dibuka. Sebaliknya, pintu-pintu surga dibuka semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditutup. Dengan dibukanya pintu surga ini,
selama bulan Ramadan dan ditutupnya pintu neraka selama bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ketenangan hati. Ada ketenangan yang tidak biasa yang kita rasakan di bulan Ramadan. Ini di antara yang menyebabkan hal tersebut adalah ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Dan dengan keterangan ini, jamaah, kita menjadi lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di bulan Ramadan banyak orang-orang yang melakukan kebaikan. Banyak orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan ini juga nilai plus tersendiri. Dengan banyaknya orang yang melakukan kebaikan, kebaikan menjadi mudah untuk kita lakukan. Beda kalau yang melakukan kebaikan sedikit ya. Semangat kita untuk melakukannya menjadi lemah. Ya, contohnya puasa. Di selain bulan Ramadan, bukankah puasa itu berat? Jawabannya iya. Di antara sebabnya, ya karena yang melakukannya sedikit. Walaupun ada sebab-sebab lain ya, termasuk di antara sebabnya karena syaitan menggoda di bulan-bulan yang lain dengan sangat kuat. Tapi di antara sebabnya karena kita sendirian. Sehingga amalan tersebut terasa berat. Beda ketika di bulan Ramadan. Ya, karena yang melakukan itu banyak orang, akhirnya kita menjadi lebih semangat. Di malam hari, sholat tarawih yang melakukan banyak, kita menjadi semakin semangat. Makanya kalau kita sholat tarawihnya di masjid, yang orangnya sedikit, kita akan terasa lebih berat. Beda kalau kita melakukan sholat tarawih di masjid yang besar, dan penuh berjubel dengan orang, kita akan lebih ringan melakukan sholat tarawih di sana. Coba rasakan sholat tarawih di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, yang kita melihat orang-orang berjubel, semuanya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sholat di sana akan menjadi sangat ringan sekali. 1,5 jam tidak terasa. 2 jam kita ingin tambah. Iya. Itulah kenikmatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai momen untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mumpung di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan kita. Ya. Coba kita lihat ya. Salat malam di selain bulan Ramadan berpahala besar. Tapi kalau salat malamnya di bulan Ramadan, Allah jadikan sebagai sebab pintu ampunan yang sangat besar. Man qama Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena dorongan iman dia dan dorongan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah umrah di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan pahalanya sampai pahalanya seperti pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ini menunjukkan bahwa amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis lain tentang salat malam. Man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam, salat malam ya. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai. Ya, ini sampai selesainya ini bisa 11 rakaat, bisa 23 rakaat.
Tergantung imamnya, berapa rakaat salatnya. Yang jelas, orang yang salat malam sampai selesai bersama imamnya, kutiba lahu qiyamul lailah. Maka dicatat baginya pahala salat semalam penuh. Salat semalam penuh. Ini kalau tidak di bulan Ramadan, ya pahalanya tidak demikian. Lihatlah doa kita. Doa di bulan Ramadan menjadi mustajab. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Makanya, ya di antara ulama, ya ada yang mengatakan, ada ayat yang menjelaskan tentang doa. Itu disebutkan di tengah-tengah ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. Yaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku. Aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, Allah sebutkan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwa berdoa di bulan Ramadan itu menjadi mustajab. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Bagi setiap hamba dari mereka ada doa yang mustajab, yaitu di bulan Ramadan. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, mumpung di bulan ini banyak sekali dibuka pintu ampunan bagi kita. Ya, bulan Ramadan itu terkenal dengan bulan ampunan. Ya, Syahrul Ghufran. Bulan ampunan. Karena banyaknya ampunan yang Allah sediakan untuk kita. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, raghima anfu rajulin, atau raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah dia? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang didatangi bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkan dia, sedangkan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang ini orang-orang yang benar-benar celaka. Orang ini adalah orang yang benar-benar celaka. Kenapa dia benar-benar celaka? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan pintu ampunan yang sangat banyak sekali di bulan Ramadan. Ternyata dia tidak mendapatkan ampunan itu. Ya, salat malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Puasa Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bisa menjadi penghapus dosa yang telah lalu semuanya. Kemudian sholat di malam Lailatul Qadar, ya ini juga bisa menjadi penghapus dosa untuk dosa-dosa yang telah lalu semuanya. Kemudian dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan banyak sekali hambanya dari siksa api neraka. Kemudian amalan-amalan ya yang baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, yang itu akan menjadi penghapus dosa bagi seseorang di bulan Ramadan. Ya, sangat banyak sekali sebab-sebab diampunkannya seseorang dari dosa-dosanya di bulan ini. Makanya ketika ya seseorang tidak mendapatkan ampunan setelah bulan Ramadan pergi, dia benar-benar orang yang pantas dengan
kecelakaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Ya, sungguh binasa, sungguh binasa, sungguh binasa. Orang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi, tapi dia belum diampuni. Tapi jemaah sekalian rahimanahumullah, intinya ya, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amalan-amalan yang baik ya, untuk meninggalkan amalan-amalan yang buruk ya, dan ini menjadi momentum yang sangat istimewa bagi kita untuk perubahan positif dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimanahumullah, ketika seseorang sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal dan seterusnya dia juga akan semakin ringan untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya. Demikian, wallahu taala alam, sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan kajian yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin yang pertama tadi menyambung terkait dengan menjaga ritme atau kebaikan-kebaikan sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan selanjutnya atau selepas Ramadan ini caranya seperti apa Pak Ustadz? Karena kan tadi kalau di bulan Ramadan kan banyak yang buat kebaikan kita jadi enteng. Nah, setelah Ramadan ini kan mungkin kembali ke riset lagi mungkin orang-orang gitu ya, dengan kehidupan yang waktunya berbeda, ada yang puasa yang nggak barengan kayak gitu. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Mungkin nih orang ini udah sering bertanya, kayak belum dapat jawaban yang ini kali ya, memuaskan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Ya, memang ya, di bulan Ramadan ini kebaikan benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sampaikan tadi, banyak sebabnya. Sedangkan di bulan-bulan lain tidak demikian. Sehingga ya, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai latihan untuk melakukan kebaikan, sehingga nanti di bulan-bulan yang lain ketika keadaan menjadi berat lagi dalam melakukan kebaikan, kita masih ada sisa-sisanya ya, masih ada sisa-sisanya. Memang ya, butuh perjuangan yang lebih di bulan-bulan yang lainnya, karena memang musuh bebuyutan kita menjadi kuat kembali di bulan tersebut ya. Saya sendiri ya sering merasakan hal tersebut ya, ketika awal atau malam Syawal pertama ya, malam pertama di bulan Syawal itu ya, saya sendiri sering merasakan baca Al-Quran jadi berat lagi, sholat malam jadi berat lagi ya, dan ada godaan-godaan untuk melakukan keburukan ya, dan itu bukti ya yang sangat jelas bahwa memang dibelenggunya setan di bulan Ramadan itu benar-benar hakiki ya, memang hakikatnya seperti itu. Makanya ketika bulannya berakhir, gangguan setan menjadi kuat kembali ya. Bagaimana kita mempertahankan kebaikan? Untuk sama dalam kebaikan tentunya tidak bisa. Tentunya tidak bisa ya, dengan kekuatan yang sama tapi godaan yang berbeda, tentunya ya kita akan berkurang kebaikannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian ya. Beliau ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau pada puncak kebaikannya. Makanya beliau sampai meninggalkan hubungan dengan orang ya, secara umum ya, dan beliau i'tikaf di masjid beliau. Beliau tidak keluar dari masjid kecuali keadaan sangat darurat. Beliau benar-benar seperti itu. Dan setelah bulan Ramadan selesai, ya beliau tidak i'tikaf lagi. Itu menunjukkan ada penurunan. Ada penurunan. Para ulama dahulu juga demikian ya. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau di bulan Ramadan bisa menghatamkan sampai 60 kali hataman.
60 kali khataman itu berarti di siangnya beliau khatam, di malamnya beliau khatam. Ini disebutkan oleh Rabi' ibn Sulaiman, murid beliau. Setelah Ramadan selesai, ya beliau tidak seperti itu lagi. Di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, biasanya beliau khatam sekali dalam sehari. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak yang lain ya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau dalam bulan Ramadan bisa khatam sampai 40 kali. Karena di siangnya beliau khatam, di malamnya setiap 3 hari, setiap 3 malam beliau khatam. Ya kalau 3 malam kali 30, ya 30 bagi 3, ya 10. Kemudian setiap hari, setiap siangnya beliau khatam, ya 10 tambah 30, 40 kali khataman. Dan setelah bulan Ramadan selesai, ya bacaan Al-Quran beliau tidak seperti itu lagi. Ya seperti itu biasa ya. Tapi yang perlu untuk di garis bawahi di sini, jangan sampai kita benar-benar meninggalkannya. Kita harus ada usaha, kita harus ada perjuangan untuk itu. Jangan sampai kita rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, setiap hari kita buka mushaf ya, bahkan sampai berhalaman, sampai halaman yang banyak kita baca, sampai berjuz-juz ya, kita baca Al-Quran, tapi di bulan Syawal kita tidak buka sama sekali. Ya jangan sampai seperti itu. Ya karena ini pertanda yang tidak baik. Ini pertanda yang tidak baik. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau misalnya ya kita setelah melakukan sesuatu kebaikan, setelah itu kita malas melakukan kebaikan lagi, bisa jadi itu pertanda amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang sangat tidak baik. Ya pertahankan misalnya setiap hari, yang penting membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz, baca 1 juz setiap hari. Kalau tidak bisa, ya semampunya. Jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Salat malam juga demikian. Kalau di bulan Ramadan setiap malam melakukan salat malam, ya bahkan sampai 11 rakaat, bahkan ada yang 23 rakaat. Jangan sampai di bulan Syawal 1 rakaat pun tidak. Ya jangan sampai seperti itu. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu al-lail fataraka qiyam al-lail." Wahai Abdullah, jangan sampai engkau seperti si fulan. Dia dahulu melakukan salat malam, setelah itu dia meninggalkannya sama sekali. Ya, kita di bulan Ramadan melakukan salat tarawih, itu salat malam. Ya, dan itu kita lakukan setiap malam. Jangan sampai di bulan Syawal nanti kita tidak melakukannya sama sekali. Ya, minimal 3 rakaat. 2 rakaat salat malam, 1 rakaat salat witir, minimal itu. Ya, kalau bisa lebih dari itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, minimal ya 2 dan 1. Ya. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari, minimal kita punya alarm untuk bangun malam untuk mengusahakan salat tersebut, ya. Dan kata Rasulullah SAW, salat malamnya seseorang itu adalah kemuliaan dia. Ya, demikian wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Menyambung pertanyaan yang kedua, mungkin juga ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang kebaikan di bulan Ramadan. Ini adalah mengenai malam Lailatul Qadar. Jadi seperti apa sih Pak Ustadz, dan juga bagaimana cara mendapatkannya? Karena mungkin banyakkan orang yang ibadah hanya difokuskan pada saat malam Lailatul Qadar, tapi tadi untuk ibadah lainnya itu tidak difokuskan gitu ya. Jadi kan kita juga nggak tahu apakah kita mendapatkannya atau enggak kan, walau alam kayak gitu Pak Ustadz. Mungkin bisa dibantu penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pak Ustadz. Iya. Malam Lailatul Qadar ya sebenarnya setiap orang yang hidup itu pasti mengalaminya, ya. Sebenarnya setiap orang yang hidup itu mengalami malam Lailatul Qadar. Hanya saja ya orang yang mendapatkan manfaatnya itu adalah orang yang melakukan kebaikan di dalamnya. Ini yang
menjadi masalah. Ada orang yang tidak melakukan kebaikan sedikit pun di malam itu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar itu. Ya. Dan ada orang yang mendapatkannya sedikit, ada orang yang mendapatkannya pertengahan, ada orang yang mendapatkannya banyak, ada yang mendapatkannya sempurna. Ya. Ini yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu dari awal malam sampai akhir malam. Dan awal malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, mudahnya dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Itulah malam itulah malam, batasan malam. Kalau malam Lailatul Qadar ya seperti itu juga. Maka ini waktu yang panjang yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mungkin ada yang sulit ya untuk menyempatkan beribadah semalam penuh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Maka apabila keadaannya demikian, maka paling tidak di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita sholat maghrib, sholat isya secara berjamaah. Dan sholat subuh juga secara berjamaah. Itu paling tidak. Kemudian sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Kalau bisa mendapatkan itu sudah sangat luar biasa. Ya, itu sudah sangat luar biasa. Karena ya, kita harus tahu, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kadar orang mendapatkan manfaat dari malam Lailatul Qadarnya itu berbeda-beda. Ya, ya kita bisa katakan ya, memang satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kadar kita berbeda-beda. Ada yang dapat cuma 1%-nya, ada yang dapat cuma 2%-nya, ada yang 3%-nya, ada yang 5%-nya. Ya itu bagian dari kita. Dan Allah adil di sini. Ya, tidak bisa disamakan antara orang yang benar-benar memanfaatkan malam Lailatul Qadar dari awal malam sampai akhir malam dengan orang yang hanya memanfaatkan sebagiannya saja. Dengan orang yang tidak memanfaatkan sama sekali kecuali hanya sedikit saja. Ya, ini berbeda-beda. Maka kita ya berusaha untuk menggunakan malam tersebut ya, terutama 10 malam terakhir, karena memang malam Lailatul Qadar hanya ada di antara 10 malam itu, terutama malam 27-nya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, seperti membaca Al-Qur'an ya, membaca zikir, sholat malam, dan seterusnya. Semampu kita. Ya karena banyak juga dari kita yang punya tuntutan untuk ya bekerja di pagi harinya. Kita harus menyesuaikan diri ya. Dan kalau memang bisa ya, kalau memang bisa fokus untuk beribadah, maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin cukup 2 pertanyaan ya, karena memang waktu juga yang memisahkan kita. Jadi sebagai informasi juga bagi jamaah yang hadir di Zoom maupun di kantor Insight, bahwa khusus bulan Ramadan kajian Reksadana Haji Syariah Insight ini dilakukan 3 kali ya. Karena ada di minggu depan lagi, dua kali lagi gitu ya, di minggu depan dan minggu lusa lagi. Jadi insya Allah semoga kita semakin meningkat iman Islamnya, dan juga takawan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga meningkat. Amin amin rabbal alamin. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.